Assalamualaikum, kembali lagi di video proyek akhir pekan. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara saya membuat kotak seperti ini untuk menyimpan hand tool saya. Bagaimana caranya? Saksikan terus video ini sampai habis ya. Ya, pada pengerjaan kali ini pertama kali yang saya lakukan adalah memotong bagian atas dan bagian bawah dan bagian samping dari kotaknya. Ini semua saya potong dua kali di bagian dua sisinya supaya mendapatkan dua sisinya sama-sama bersih. Jadi potongan pertama itu setengah senti sampai 1 senti lebih besar dari yang seharusnya, baru dipotong ke lebar akhirnya, lebar yang dibutuhkan. Ya, di sini saya mencoba merakit dry fit ya istilahnya, untuk mengetahui apakah lebar dari kotak yang dibikin cukup untuk tempat plastik yang ada. Di sini saya memasukkan ke tempat plastiknya dan ternyata di situ pas. Lalu saya ukur tinggi dari tempat plastiknya dan mengkalkulasikan berapa tinggi yang dibutuhkan untuk bagian sampingnya. Ya, di sini saya motong bagian sampingnya ke tinggi akhirnya. Sama seperti yang sebelumnya, saya motongnya dua kali ya untuk dua sisinya karena supaya mendapatkan dua sisinya rapi. Setelah itu semuanya diamplas, lalu ditandain di mana letak runner untuk meletak tempatnya itu, dan jangan lupa ditandain dengan pensil. Ini dia diamplas dulu baru ditandain, karena kalau misalnya ditandain luar diamplas nanti semua tandanya hilang. Ya, jadi itu urutan pekerjaan yang saya lakukan. Langkah berikutnya adalah kita memotong runner yang dibutuhkan. Ini yang dibutuhkan adalah 5 di satu sisinya karena dia ada 6 tempat. Ya, jadi semuanya dipotong ke panjang akhirnya dulu. Dipotong untuk 10 runner. Setelah semuanya dipotong ke panjang akhirnya, baru di rip menjadi ke lebar akhirnya atau ke tinggi akhirnya. Ini lebih kurang 4 cm yang saya gunakan. Setelah semua runner terpotong, kita amplas lagi sampai rapi, karena setelah ini kita akan memasangnya di bagian sampingnya. Ini lebih gampang diamplas sebelum dia ditempel ya. Dan di sini saya langsung menempelnya di bagian samping kiri dan kanan, menyesuaikan dengan garis yang sudah dibuat sebelumnya. Runner yang dipasang hanya 5 walaupun traynya 6, karena tray yang paling bawah dia akan terletak di bagian bawah, di bagian dasar dari kotaknya. Jadi dia tidak perlu runner. Setelah itu pekerjaan kita lanjutkan dengan memotong bagian belakang untuk back panel dari kotaknya. Sama seperti sebelumnya, diukur lebih besar dari yang dibutuhkan, lalu dipotong dengan sisi yang sudah dipotong berada di fence supaya dapat dua sisinya rapi ya. Lalu dengan menggunakan crosscut sled, saya memotongnya ke tinggi akhirnya. Ya, dan setelah dipotong kita amplas lagi sampai rapi dan dipersiapkan untuk finishing. Sebelum finishing dimulai, semua debu saya sapu dulu, karena kalau misalnya nanti tertiup angin, debu-debunya bisa nempel di cat yang basah. Jadi di sini saya menyapunya dulu sampai bersih atau relatif lebih bersih lah ya. Untuk workshop yang bagus mungkin dia saat dipotong langsung ada dengan vakum, langsung disedot semua debu-debunya. Tapi daya di rumah saya tidak cukup untuk menghidupkan mesin dan vakum bersamaan. Setelah relatif lebih bersih, pengecatan pun dimulai. Pertama saya ngecat di bagian bawah dari yang mau saya cat, lalu saya letakkan di atas sekrup yang tegak, atau kalau orang luar bilangnya painters pyramid. Ini saya pernah bikin yang bagian kecilnya, ini saya bikin yang agak panjang. Lalu yang bagian bawah yang sudah dicat diletak di atas sekrup yang terbalik itu, dan kita mengecat di bagian atasnya. Ini dilakukan untuk semua bagiannya, sama semuanya. Jangan lupa di bagian samping dari back panel juga dicat ya. Ini saya agak sedikit malas, saya tidak menggunakan tray untuk tempat cat. Jadi saya langsung mencelupkan rollnya ke dalam kaleng catnya, karena saya pakai roll yang kecil jadi dia langsung masuk. Untuk bagian sampingnya karena banyak lekuk-lekuknya di bagian runner, jadi saya menggunakan kuas dulu untuk di bagian sudut-sudut yang susah, baru saya letakkan di atas
painters piramid tadi. Ini ada 6 buah saya pakai, saya letakkan di atasnya, dan baru saya menggunakan roll untuk merapikan bidang yang luas supaya cepat. Pengerjaan saya dari memotong sampai mengecat ini lebih kurang 3 jam ya, sampai dia selesai, sampai saya selesai mengecatnya. Ini kalau misal dilihat ada yang bagian-bagian yang sampingnya ada ya, bagian groove ada atau bagian rabbit di dalamnya. Itu karena ini saya memakai kayu bekas yang pernah saya gunakan sebelumnya, yang sudah saya bongkar, belum saya bikin lagi. Ini dia baru saya bikin ke proyek ini. Ya, itu di sini bisa dilihat ya, ada 2 groove di bagian atasnya. Jadi ini sebenarnya masih menggunakan proyek bekas, kayu bekas yang ada. Jadi saya belum beli kayu lagi. Ya, setelah itu saya tinggalkan tidur selama 2 jam lebih kurang untuk menunggu catnya kering. A few moments later. Ya, setelah catnya kering, saya bereskan semua painters piramid. Lalu saya persiapkan untuk merakitnya. Ini saya merakitnya semua sisi yang saya sambung hanya menggunakan sekrup dengan saya pre-drill sebelumnya. Jadi tidak langsung sekrupnya karena bisa membelah plywoodnya ya. Jadi semuanya saya pre-drill, saya sekrup 3 di masing-masing sambungan. Ya, ini masih merakit yang di bagian bawah. Diusahakan ini sangat rata supaya dia enak dalam pengerjaan berikutnya. Ini untuk di bagian atas. Ini yang di bagian bawah. Saya sekrup dengan dibantuin dengan klem di situ ya. Setelah semuanya dirakit, saya menggunakan caster. Ini caster lama yang sama bagian yang pernah saya bongkar sebelumnya dari lemari sebelumnya. Lalu saya sekrup di bagian bawah dari kotak ini karena lebih enak untuk bisa memindah-mindahkan tempatnya. Setelah itu back panelnya dipakukan saja ke belakang kotaknya. Lalu saya masukkan semua tray yang saya punya. Nah, ini dia hasilnya. Ya, begitulah cara saya membuat tempat ini. Ini tray saya dapat dari bekas sisa perlengkapan salon ya, yang tadinya dibeli untuk kakak saya tapi dia tidak dipakai. Jadi saya mengambil kotak-kotak seperti ini. Kalau Anda mau bikin juga, mungkin sebaiknya membeli dulu tempatnya dulu, baru dibikin kotaknya sesuai dengan tempat yang Anda beli. Makanya pada video kali ini saya tidak menjelaskan dimensi yang saya buat karena beda-beda tergantung kotak yang di dalamnya. Pengerjaan kali ini saya memakan waktu lebih kurang 6 jam dan saya bisa tidur 2 jam diantaranya karena menunggu catnya kering. Ya, karena kita ini dicat, karena untuk menunggu catnya kering dia tidak bisa langsung dirakit. Karena saya tidak merakitnya dulu baru dicat karena kalau sudah dirakit banyak bagian-bagian yang susah untuk dijangkau. Jadi lebih gampang untuk dicat dulu sebelum dirakit. Ya, sekian aja video kali ini. Kalau Anda suka video seperti ini, Anda boleh di like dan di share. Kalau ada tambahan atau ada komentar, boleh tulis di bawah. Dan jangan lupa di subscribe untuk video-video berikutnya. Terima kasih.